Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia ya untuk terus mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang penaksiran bilangan cacah. Apa ya itu? Nah, mari kita pelajari bersama. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya kalian bisa memahami apa yang ibu jelaskan dan kalian bisa fokus mendengarkan penjelasan dari ibu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang pengertian penaksiran, cara menaksirkan, dan berlatih mengerjakan soal. Sudah siap anak-anak? Harus siap. Baiklah, apa sih penaksiran itu? Nah, penaksiran itu sering kita jumpai di sekitar kita anak-anak. Misalnya saat kita mengira-ngira harga suatu barang, atau hasil operasi hitung. Nah, proses mengira-ngira ini yang dinamakan dengan penaksiran atau pembulatan anak-anak. Seperti itu. Nah, macam-macam penaksiran bilangan cacah. Ada penaksiran ke puluhan terdekat, ada penaksiran ke ratusan terdekat, ada penaksiran ke ribuan terdekat. Nah, kita akan belajar tentang ketentuan penaksiran ke puluhan terdekat. Nah, untuk menaksirkan ke puluhan terdekat, kita ada syaratnya dalam menghitung. Nah, ini punya angka 1 sampai 9. Nah, untuk angka 1, 2, 3, 4, satuan yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah dan puluhannya tetap. Sedangkan angka 5, 6, 7, 8, 9 satuannya lebih dari 5 sehingga dibulatkan ke atas, jadi puluhannya bertambah. Ingat-ingat ya, ini bisa kalian catat di buku kalian. Angka 1, 2, 3, 4 itu kan kurang dari 5, jadi dibulatkan ke bawah, puluhannya tetap. Sedangkan angka 5, 6, 7, 8, 9 kan lebih dari 5, itu puluhannya bertambah. Kita langsung masuk ke contoh soalnya, contoh penaksiran. Ibu mempunyai angka 23. Nah, bilangan 23 terdiri dari puluhannya 20, satuannya 3. Ya, ini sudah kalian pelajari nilai tempat di kelas 3. Ya, puluhannya 20, satuannya 3. Satuan 3 merupakan angka yang kurang dari 5, sehingga 23 jika dibulatkan menjadi ke bawah atau puluhannya tetap. Nah, kita lihat kan ini angka 3 kurang dari 5 ya, berarti puluhannya tetap. Puluhannya berapa anak-anak? 20, berarti dia dibulatkan atau ditafsirkan menjadi 20. Jadi 23 ditaksir menjadi 20. Contoh yang lain, ibu punya angka 67. Nah, bilangan 67 terdiri dari puluhan 60 dan satuan 7. Satuan 7 merupakan angka yang lebih dari 5, sehingga 67 jika dibulatkan menjadi ke atas atau puluhannya bertambah. Nah, ini puluhannya berapa anak-anak? 60. Berarti kalau bertambah setelah 60 berapa puluhannya? 70. Jadi 67 ditaksir menjadi 70. Seperti itu. Contoh yang lain. Nah, ibu punya angka 155. Bilangan 155 terdiri dari ratusan 100, puluhan 50, dan satuan 5. Karena di sini permintaannya ialah puluhan terdekat, jadi yang kamu lihat hanya puluhan dan satuannya saja, ratusannya dibiarkan. Ya. Nah, satuan 5 merupakan angka yang lebih dari 5, sehingga 155 jika dibulatkan menjadi ke atas. Puluhannya bertambah. Nah, puluhannya berapa? 50. Setelah 50,
Nah, menjadi 160. Nah, 100-nya tetap, jadi puluhannya yang bertambah. Jadi 155 ditaksir menjadi 160. Selanjutnya 241. Ini contoh yang lain ya. Bilangan 241 terdiri dari ratusan 200, puluhannya 40, dan satuan 1. Satuan 1 merupakan angka yang kurang dari 5, sehingga 240 jika dibulatkan menjadi ke bawah. Puluhannya tetap. Berapa puluhannya? 40. Menjadi 240. Nah, 200-nya tetap, yang berubah hanya puluhannya saja. Lanjut. Nah, sekarang kita mencoba menaksirkan ke ratusan terdekat. Kalau tadi puluhan, sekarang ratusan. Ibu punya angka 10 sampai 90, puluhan 10 sampai 90. Angka 10, 20, 30, 40. Nah, syaratnya puluhan yang kurang dari 50 dibulatkan ke bawah. Ratusannya tetap. Hampir sama dengan yang puluhan. Nah, sekarang angka 50, 60, 70, 80, 90. Puluhannya lebih dari 50. Sehingga dibulatkan ke atas, ratusannya bertambah. Nah, ini bisa kalian catat ya di buku catatan kalian supaya ingat. Nah, kemudian kita langsung masuk pada contoh penaksiran ke ratusan terdekat. Ibu punya angka 323. Bilangan 323 terdiri dari ratusan 300, puluhan 20, dan satuan 3. Nah, puluhan 30 merupakan angka yang kurang dari 50, sehingga 323 jika dibulatkan menjadi ke bawah, ratusannya tetap. Nah, ratusannya berapa anak-anak? 300. Berarti ya 300. Jadi 323 ditaksir menjadi 300. Nah, bedanya kalau tadi yang di puluhan terdekat kita ya melihat satuannya ya. Nah, kalau di ratusan terdekat kita melihat puluhannya, satuannya dibiarkan saja. Kita melihat puluhannya dan ratusannya. Nah, selanjutnya, Ibu memiliki ratusan 869. Nah, bilangan 869 terdiri dari ratusan 800, puluhan 60, dan satuan 9. Ingat ya, yang kalian perhatikan ialah puluhan dan ratusannya, satuannya diabaikan saja. Puluhan 60 merupakan angka yang lebih dari 50, sehingga 869 jika dibulatkan menjadi ke atas, atau ratusannya bertambah. Nah, setelah 800 berapa anak-anak? Iya, betul sekali, 900. Jadi, 869 ditaksir menjadi 900. Mudah sekali ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan menentukan penaksiran ke ribuan terdekat. Nah, Ibu punya bilangan 100 sampai 900. Bilangan 100, 200, 300, 400 merupakan ratusan yang kurang dari 500, sehingga dibulatkan ke bawah, jadi ribuannya tetap. Sedangkan angka 500, 600, 700, 800, 900 merupakan ratusan yang lebih dari 500, sehingga dibulatkan ke atas, jadi ribuannya bertambah. Nah, ini kalian catat ya di buku kalian supaya kalian tidak lupa dan memudahkan untuk menaksirkan. Nah, contoh penaksiran ke ribuan terdekat. Ibu punya bilangan 5.912. Bilangan 5.912 terdiri dari ribuan 5.000, ratusan 900, puluhan 910, dan satuan 2. Ratusan 90 merupakan angka yang lebih dari 500, sehingga 5.912 jika dibulatkan menjadi ke atas, atau ribuannya bertambah. Ya, nah setelah 5.000 berapa anak-anak? 6.000, tepat sekali. Jadi 5.912 ditaksir menjadi 6.000. Nah, kalau menaksirkan ke ribuan terdekat, yang kalian perhatikan ialah ratusan dan ribuannya. Puluhan dan satuannya diabaikan saja, ya.
Selanjutnya, Ibu memiliki bilangan 4367. Bilangan 4367 terdiri dari ribuan, 4000, ratusan 300, puluhan 60, dan satuan 7. Ingat, saat penaksiran ke ribuan terdekat, yang kita lihat ialah ratusan dan ribuannya. Sehingga ratusan 300 merupakan angka yang kurang dari 500. Sehingga 4367 jika dibulatkan menjadi ke bawah atau ribuannya tetap. Ribuannya berapa anak-anak? 400, benar sekali. 4000 maksudnya, 4000. Sehingga 4367 ditaksir menjadi 4000. Mudah sekali ya anak-anak. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal penjumlahan dengan penaksiran. Nah, taksirkan ke puluhan terdekat. Nah, ini nomor 1, 23 ditambah 47. Nah, 23 ini, ingat ya, kalau ke puluhan kita lihat satuannya. Satuannya 3, kurang dari 5. Artinya, dia dibulatkan ke bawah menjadi 20 ditambah. Nah, 47 ini satuannya 7. Ya, 7 ini lebih dari 5 sehingga dibulatkan ke atas. Puluhannya bertambah menjadi berapa anak-anak setelah 40? 50. Jadi 20 tambah 50 sama dengan 70. Selanjutnya 88 ditambah 54. Nah, satuannya 8. 8 ini lebih dari 5, artinya dia dibulatkan ke atas. Sehingga setelah 80 ialah 90 ditambah ini kita lihat satuannya 4 kurang dari 5. Sehingga puluhannya tetap. Puluhannya berapa anak-anak? Benar sekali, 50. Sehingga 90 tambah 50 sama dengan 140. Hebat sekali. Nah, sekarang contoh penjumlahan dengan penaksiran, taksirkan ke ratusan terdekat. Nah, Ibu mempunyai bilangan 351 ditambah 178. Nah, kalau ratusan terdekat yang kita lihat ialah puluhannya ya anak-anak dan ratusannya. Nah, 51 ini atau 50 ini merupakan bilangan yang lebih dari 50. Sehingga dia dibulatkan ke atas atau ratusannya bertambah. Nah, setelah 300 berapa anak-anak? 400 ditambah 178. Nah, 70 ini lebih dari 50. Sehingga dia dibulatkan ke atas atau ratusannya bertambah. Nah, setelah 100 berapa anak-anak? 200. Sehingga 400 tambah 200 sama dengan 600. Nomor 2, 288 ditambah 554. Nah, 88 ini merupakan bilangan yang lebih dari 50, sehingga ratusannya dibulatkan ke atas atau bertambah. Setelah 200 berapa? 300 ditambah 554. 554 ini lebih dari 50, sehingga dia dibulatkan ke atas atau ratusannya bertambah. Jadi setelah 500 sama dengan 600. 300 tambah 600 sama dengan 900. Selanjutnya, contoh soal pengurangan dengan penaksiran. Nah, taksirkan ke puluhan terdekat. 58 dikurangi 11. Nah, kita lihat satuannya ya anak-anak. Satuannya 8. 8 lebih dari 5. Sehingga puluhannya dibulatkan ke atas atau puluhannya bertambah. Setelah 50 menjadi 60. Dikurangi. Nah, ini. Satuannya 1. 1 ini karena kurang dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah ya, sehingga puluhannya tetap. Berarti 10. 60 kurangi 10 sama dengan 50. Selanjutnya, 88 dikurangi 32. Satuan 8 lebih dari 5, sehingga dibulatkan ke atas atau puluhannya bertambah. Setelah 80 ialah 90 dikurangi 32. 2 kurang dari 5, sehingga puluhannya tetap atau dibulatkan ke bawah menjadi 30. 90 kurangi 30 ialah 60. Selanjutnya, menaksirkan ke ratusan terdekat.
Ingat-ingat kalau ratusan yang kita lihat puluhan dan ratusannya. Nah, angka yang nomor 1 ialah 351 dikurangi 178. Nah, ini puluhannya 51. Nah, 50 ini lebih dari 50 sehingga dia dibulatkan ke atas. Jadi setelah 300 adalah 400 dikurangi 178. Nah, 70 ini merupakan bilangan yang lebih dari 50 sehingga dibulatkan ke atas juga. Jadi ratusannya bertambah. Setelah 100 ialah 200. 400 kurangi 200 sama dengan 200. Nomor 2, 888 dikurangi 554. 88 merupakan bilangan yang lebih dari 50 sehingga dia dibulatkan ke atas atau ratusannya bertambah. Setelah 800 berapa anak-anak? Tepat sekali, 900 dikurangi, nah ini 54 lebih dari 50 sehingga dibulatkan ke atas atau ratusannya bertambah. Setelah 500 berapa anak-anak? 600. Jadi 900 dikurangi 600 sama dengan 300. Ya anak-anak, tetap fokus. Selanjutnya, kita memasuki soal perkalian dengan penaksiran. Taksirkan ke puluhan terdekat. Nomor 1, 54 dikali 29. Nah, 54 kita lihat satuannya 4. 4 ini kurang dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah atau puluhannya tetap. Puluhannya berapa anak-anak? Benar sekali, 50 dikali 29. Nah, satuan 9 ini lebih dari 5 sehingga dia dibulatkan ke atas atau puluhannya bertambah. Setelah 20 berapa anak-anak? 30. Jadi 50 kali 30 sama dengan 1500. Kemudian 49 dikali 61. Nah, satuan 9 seperti tadi karena dia lebih dari 5, dia dibulatkan ke atas atau puluhannya bertambah. Nah, setelah 40 ini berapa anak-anak? 50. Nah, dikali, 61 ini 1 kurang dari 5 sehingga dia dibulatkan ke bawah atau puluhannya tetap. Sehingga puluhannya berapa anak-anak? 60. Jadi 50 kali 60 sama dengan 3000. Selanjutnya masih soal perkalian, taksirkan ke ratusan terdekat. Nah, nomor 1, 411 dikali 229. Nah, kalau ke ratusan yang kita perhatikan apa anak-anak? Puluhan dan ratusan. Puluhannya 10. 10 ini kurang dari 50 sehingga dia dibulatkan ke bawah atau ratusannya tetap. Berapa ratusannya? 400 dikali 229. Nah, 20 merupakan puluhan yang kurang dari 50 sehingga dia dibulatkan ke bawah atau ratusannya tetap. Ratusannya 200 sehingga 400 dikali 200 sama dengan 80.000. Selanjutnya, nomor 2, 587 dikali 321. Nah, puluhan 80 merupakan puluhan yang lebih dari 50 sehingga dia dibulatkan ke atas atau ratusannya bertambah. Nah, setelah 500 berapa anak-anak? 600 dikali, nah ini puluhan 20 merupakan puluhan yang kurang dari 50 sehingga dia dibulatkan ke bawah atau ratusannya tetap menjadi 300. 600 kali 300 sama dengan 180.000. Mudah sekali ya anak-anak. Selanjutnya, kita masuk ke soal pembagian dengan penaksiran. Taksirkan ke puluhan terdekat. Nomor 1, 88 dibagi 13. Nah, satuan 8 merupakan satuan yang lebih dari 5 sehingga dia dibulatkan ke atas atau puluhannya bertambah. Setelah 80 berapa anak-anak? 90 dibagi 3, satuan 3 ini satuan yang kurang dari 5 sehingga dia puluhannya tetap atau dibulatkan ke bawah menjadi puluhannya 10.
90 dibagi 10 sama dengan 9. Selanjutnya nomor 2, 37 dibagi 22. Nah, satuan 7 merupakan satuan yang lebih dari 5, sehingga dia dibulatkan ke atas. Jadi puluhannya bertambah menjadi 40 dibagi 22. 2 ini kurang dari 5, sehingga dia dibulatkan ke bawah atau puluhannya tetap menjadi 20. 40 bagi 20 sama dengan 2. Selanjutnya, penaksiran ke ratusan terdekat dengan soal pembagian ya anak-anak. 421 dibagi 129. Kita lihat puluhannya dan ratusannya. Puluhan 20 karena kurang dari 50 menjadi dibulatkan ke bawah atau ratusannya tetap. 400 ya dibagi 29 karena di 20 ini kurang dari 50 sehingga ratusannya tetap menjadi 100. 400 dibagi 100 sama dengan 4. Selanjutnya 587 dibagi 321. Nah, 587 ini karena 80 ini lebih dari 50, ia dibulatkan ke atas atau ratusannya bertambah menjadi 600 dibagi 321. 20 ini karena kurang dari 50, ratusannya tetap menjadi 300. 600 dibagi 300 sama dengan 2. Mudah sekali ya anak-anak. Pasti bisa dan sangat mudah jika kalian memahami dan mendengarkan dengan baik penjelasan tadi. Pesan moral pada pembelajaran pada hari ini ialah jangan lelah dalam mencari ilmu, karena ilmu yang membawa kita menuju kesuksesan. Tetap semangat ya anak-anak meskipun belajar dari rumah. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak kalian mengerti. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Sekian, terima kasih. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.